Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Putri Suciati dengan NIM 231101040020 dari kelas D1. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriah, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan cara mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disingkat dengan P5. Adapun cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Bentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila melibatkan beberapa langkah penting, yaitu 1. Identifikasi kriteria dan kompetensi dasar. 2. Keberagaman tim. 3. Seleksi calon fasilitator. 4. Partisipasi terkait. 5. Pelatihan dan orientasi. 6. Pembagian tugas dan tanggung jawab. 7. Evaluasi dan peningkatan. 8. Komunikasi efektif. Selanjutnya yaitu tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Terdapat 3 tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu tahap awal. A. Satuan pendidikan. Tahapan ini belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. B. Konsep pembelajaran proyek baru diketahui pendidik. C. Satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal. Yang kedua yaitu tahapan berkembang. A. Satuan pendidikan sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek sekolah. B. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. C. Satuan pendidikan mulai melibatkan pihak di luar satuan pendidikan. Yang ketiga ada tahap lanjutan. A. Sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan untuk menerapkan project-based learning. B. Konsep project-based learning sudah dipahami semua pendidik. C. Proses identifikasi kesiapan ini dilakukan oleh kepala sekolah bersama tim fasilitator P5 dan koordinator P5. Selanjutnya yaitu menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk proyek P5. Menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk P5 berikut adalah beberapa langkah di antaranya. 1. Identifikasi tujuan P5. 2. Pengembangan dimensi dan tema. 3. Pengembangan modul proyek. Dan yang keempat, pengembangan kegiatan. Selanjutnya ada langkah-langkah merancang alokasi waktu untuk pelaksanaan P5 agar berjalan efektif. Dalam merancang alokasi waktu untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, penting untuk memahami tujuan utama dari kegiatan ini serta konteks sekolah dan peserta didik. Alokasi waktu yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara muatan kurikulum dan aktivitas penguatan karakter yang menjadi inti dari P5. 1. Menentukan durasi proyek. A. Pilih durasi. B. Pertimbangan jumlah proyek. Yang kedua yaitu mengatur alokasi waktu. A. Jadwal pembelajaran. B. Jam pembelajaran. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam alokasi. A. Variasi jam. B. Keterlibatan guru dan siswa. Yang keempat yaitu evaluasi dan penyesuaian. A. Monitoring proyek. B. Umpan balik.
Dan yang terakhir yaitu menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 1. Analisis kebutuhan peserta didik dan konteks. Nah, di sini ada identifikasi profil peserta didik, kemudian tentukan tempat proyek, dan analisis sumber daya. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, kemudian buat tujuan yang SMART. Dan yang ketiga yaitu menyusun kegiatan pembelajaran. 1. Desain kegiatan yang variatif, kemudian libatkan peserta didik aktif. Selanjutnya, gunakan berbagai metode pembelajaran. Yang keempat yaitu memilih sumber belajar. Yang pertama yaitu memanfaatkan berbagai sumber, kemudian pastikan sumber relevan dan akurat, dan variasikan media pembelajaran. Yang kelima yaitu menyusun asesmen. Yang pertama dilakukan yaitu mendesain asesmen yang otentik, kemudian sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, dan berikan umpan balik yang konstruktif. Yang keenam yaitu membuat struktur modul yang terdiri dari A. Pendahuluan, B. Kegiatan pembelajaran, C. Penilaian, dan D. Lampiran. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.